وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال سنن الجمعة وهي كثيرة. Sunanul Jum'ah, sunnah-sunnah Jumat, sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari Jumat. Wahia kathiratun, sangat banyak, minha, di antaranya al-ghuslu, mandi. Ya, mandi pada hari Jumat. Wa waktuhu, dan waktunya, waktu mandi, yadkhulu, masuk, bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Wa yakhruju, dan keluar waktunya, bil ya'si, dengan putus asa, min huduril jum'ati, dari menghadiri Jumat. Putus asa maksudnya apa? Udah enggak ada kesempatan lagi buat hadir Jumat. Jadi mulai masuk mandi Jumat, mulai masuk waktunya dari subuh. Masuk subuh udah sunnah. Ya. Sampai kapan habis waktunya? Sampai udah enggak ada kesempatan lagi hadir Jumat. Wal afdalu, dan yang paling afdal, yang paling utama, ta'khiruhu, mengakhirkan mandi, ila rawah, kepada berangkat. Kepada akan berangkat. Berangkat jam berapa? Setengah 12. Ya mandi jam 11. Ya. Wa yakunul ghuslu, dan ada itu mandi, li hadiriha, sunnah untuk orang yang hadir Jumat. Jadi yang gagah hadir enggak sunnah. Perempuan enggak sunnah mandi Jumat. Karena gagah hadir kecuali yang hadir. Ada perempuan yang hadir misalnya, ada tempat khusus, mandi sunnah. Ya. Talikan nomor 1 yang di bawah, wala yubtiluhul hadasul akbar, dan tidak membatalkan akan mandi oleh hadas besar. Jadi enggak batal. Misalnya ente mandi Jumat jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Nawaitu sunnana usul Jum'ah. Saya niat mandi sunnah Jumat lillahi ta'ala. Mandi ya. Jam 9 junub dia. Rebahan misalnya. Nyemplak juga bisa, Ji. Iya. Iya, jam 9 pagi ya enggak apa-apa, yang udah kawin mah. Jam 9 junub. Ya. Maka itu mandi sunnahnya enggak batal. Artinya udah dapat pahala mandi sunnah. Ya, tetap mandi junub wajib. Artinya kesunahan mandinya udah dapat. Ya. Wala yubtiluhu, dan tidak membatalkan akan mandi al-hadasul akbar, oleh hadas besar. Wa yusannu qada'uhu inda Ibnu Hajarin, dan disunnahkan mengqadha mandi menurut Imam Ibnu Hajar. Kasairil agsanil masnuna, seperti mandi-mandi yang sunnah. Jadi kalau ente enggak mandi itu, ya, udah Jumat kagak mandi nih. Qadha dah jam 1 pagi, jam 1 siang. Atau sorenya. Tadi belum mandi Jumat pagi. Ya. Sunnah diqadha. Ibnu Hajar bilang sunnah diqadha, seperti seluruh mandi sunnah yang lainnya. Mandi Id pada hari raya, kagak mandi dia. Ya. Malamnya tanggal 2 belum mandi kemarin, qadha, sunnah. Sunnah diqadha. Walau ta'arad al-ghuslu wat tabkiru, walau ta'arad bertentangan oleh mandi dan berpagi-pagi menghadiri Jumat. Quddimal ghuslu, maka didahulukan akan mandi, lil khilaf fi wujubi, karena perbedaan di dalamnya, fi wujubi, dalam kewajiban mandi. Jadi kan berpagi-pagi sunnah, betul. Mandi juga sunnah. Kalau ta'arud, bertentangan, mana nih? Kalau misalnya aneh pagi-pagi nggak ada air nih, pagi-pagi kan sunnah. Cuma ntar jam 10 baru ada air datang. Mana yang dahulukannya? Berpagi-pagi atau mandi? Maka quddimal ghuslu, didahulukan mandi, dikedepankan mandi. Kenapa?
Karena mandi ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan mandi Jumat hukumnya wajib. Lalu Mu'tamad mengatakan sunnah. Wa ya'ti ba'dahu, dan mendatangkan ia, membaca ia ba'dahu setelah mandi. Ini kita buat amal ini. Ya, ada niat pengen ngamalin. Baca ya Muhaimin 100 kali. Mi'ata marrah. Kama stahsanahu ba'dul ulama'i. Sebagaimana menganggap baik akan bacaan Muhaimin oleh sebagian ulama. Jadi habis mandi Jumat duduk sambil rapi-rapi baca ya Muhaimin berapa kali? 100 kali. Nah, itu yang pertama sunnah mandi. Jadi mandi mulai dari mana? Dari kapan? Mulai masuknya dari subuh. Jadi yang jalan kerja misalnya jam 6 pagi, ya di kerjaannya nggak sempat mandi tuh. Ya udah mandi, diniatkan mandi sunnah Jumat. Biar dapat pahala. Yang kedua sunnah at-tazayyun bi ahsani thiyab. Berhias dengan paling bagusnya baju. Pakai baju yang paling bagus. Ya. Wal bidu aula, dan yang warna putih lebih utama. Ya. Wa yalbasu thawba ay al-ghamisa, memakai baju gamis, wal imamah, pakai imamah. Jadi pakai imamah, masyaallah. Sunnah. Warida pakai surban. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyubaligha al-khatib. Disunnahkan ayyubaligha, berlebihan oleh khatib fi husnil hay'ah, dalam bagusnya penampilan. Khatib lebih lagi pakai jubah kalau bisa, kalau ada. Minimal gamis, pakai imamah, pakai surban. Jangan khatib Jumat pakai kemeja, ya. Pakai kemeja. Pakai celana lagi, ya. Jangan. Pakai jubah kalau bisa, ya. Ya bicara sama, enggak ada hubungan sama sanggah saja, ini bicara sunnah. Makanya dikatakan wa yusannu, dan disunnahkan ayyubaligha. Balagha yubaligha mubalagha, berlebihan. Ya. Al-khatibu itu khatib fi husnil hay'ah, dalam membaguskan penampilan. Ya. Lebih dari yang lain. Nah, khatibnya pakai kemeja, nah kalah sama Jorojalin tak. Alhamdulillah. Yang ketiga at-tanadzufu, sunnahnya at-tanadzuh, bersih ya, min halqi anah, dari mencukur kemaluan, wa nadfi ibdin, mencabut bulu ketiak kalau yang mampu dicabut, kalau nggak bisa cukur juga, wa ghati syarib, menggunting kumis, wa taglimi dhufrin, gunting kuku, wa izalati rihin karihah, menghilangkan bau yang enggak sedap, yang enggak enak, wa siwakin, bersiwak, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi hal-hal dalam pembersihan diri, ya, itu sunnah, lebih disunnahkan pada hari Jumat. Yang keempat sunnahnya at-tatayyub, memakai wangian, minyak. Pakai tuh lirrajuli, minyak yang untuk laki-laki yang bagus apa? Wa huwa ma khafiya launuh, minyak yang samar oleh warnanya, wa dhaharat raihatuhu, nampak oleh baunya. Minyak yang lagi begitu tuh, yang warnanya enggak nampak, biasa, warnanya enggak mencolok, tapi baunya bagus. Kebalikan perempuan, kalau perempuan ya yang paling bagus minyak buat dia yang warnanya mencolok, merah, kuning, ya. Tapi baunya kurang, enggak tajam baunya. Ya, adem baunya, begitu. Yang afdal begitu, kebalikan laki-laki. Wa afdaluhu, dan yang paling utama al-misku, misik. Al-makhlut bima'il warad, yang dicampur dengan air mawar. Gimana nih? Beli dulu ke kuburan. Air mawar gimana maksudnya nih? Ya. Air mawar lah. Wallahu a'lam, misik yang dicampur dengan air mawar. Yang asli ya. Kemudian at-tabkir ilaiha, sunnah juga at-tabkir, berpagi-pagi ilaiha, menuju Jumat. Wa waktuhu, dan waktu berpagi-pagi dimulainya min tulu'il fajri,
dari terbitnya fajar. Dari subuh nggak balik lagi ngetem di situ. Ila khurujul imam, sampai keluarnya imam ilal jum'ah, kepada Jumat. Keluar maksudnya apa? Ya maksudnya imam kepada keluar dari rumahnya menuju imam kepada Jumat. Ini sunnah bagi kita, at-tabkir, berbagi-bagi. Dan dalam riwayat yang berbagi-bagi, man raha fi sa'atil ula, yang berangkat di saat yang pertama, faka'annama gharraba badana, seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor unta. Pahalanya pahala orang yang kurban satu ekor unta, gede gitu. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, yang berangkat di saat yang keduanya, di jam yang keduanya, seakan-akan berkurban dengan seekor sapi. Berangkat di jam yang ketiganya, ini terus nih jalannya. Ya, seakan-akan berkurban dengan satu ekor kambing. Terus begitu. Jadi semakin pagi semakin besar. Mau sulit, ngamalin sulit ya. Habis subuh ngetem di masjid aja deh. Ya. Zaman sekarang udah gampang. Paling kagak pengen ngamalin dalam seumur hidup sekali deh. Pasang niat yang baik. Bisa begitu, bisa insya Allah. Pasang niat, jangan cuma baca, cuma lewat aja. Walaupun sulit, pasang niat. Mudah-mudahan ya Allah di waktu yang akan datang bisa ngamalin. Itu fadilah besar itu. Dapat pahala kayak pahala orang kurban unta, gede gak? Besar. Illal imam, kecuali imam, fala yusannu lahu tabkir, tidak disunnahkan baginya berbagi-bagi. Kalau imam enggak sunnah, khatib. Bahkan sunnahnya dia masuk ke masjid langsung naik ke mimbar. Langsung naik ke mimbar. Cuma panitia repot mana dia khotibnya gitu ya. Ya mungkin ada tempat khusus di luar misalnya. Ntar pengennya, cuma kita sulit. Kalau di Tarim begitu tuh ya. Khotibnya pintu ada di depan. Jadi masjidnya, mihrabnya di sini, masjid Jami Tarim ya. Jadi tembok sana ada pintu tuh, kecil. Nah, khotib dari luar dari situ tuh. Masuk, ngucapin salam yang depan. Terus pengen naik, ngucapin salam dulu di depan. Baru naik ke atas, langsung tuh. Kemudian ngucapin salam kepada hadirin baru tuh. Jadi 3 kali sunnah salam. Itu kalau yang masuk kayak tadi begitu. Illal imam fala yusallu, enggak disunnahkan bagi imam at-tabkir, berbagi-bagi. Ya. Wa kadzalika daimul hadas, begitu juga orang yang selalu hadas. Beser. Enggak disunnahkan untuk berbagi-bagi. Tar aja dah. Karena dia kan keluar terus. Tar aja udah. Bahkan wudunya harus setelah masuk waktu. Kan dibahas tuh. Orang yang selalu hadas, syarat wudunya ditambah. Dukhulul waqti, masuknya waktu. Nah, boleh yang beser kayak begitu terus-terusan. Beser begini ya. Yakhruj al-bul bidun ikhtiyari. Jadi kencing keluar tanpa keinginan dia. Tes. Bukan keinginan tuh. Beser namanya tuh. Yang model begitu salisul bul. Nah ini kalau wudu harus waktu sholatnya udah masuk dulu. Ya, ada cara udah dibahas dulu. Nah, kasalisil bul fala tabkir lahu, maka tidak disunnahkan berbagi-bagi baginya. Kemudian sunnah juga al-istighal fi tariqihi, menyibukkan fi tariqihi, di jalannya, bi qiraatin, dengan membaca Quran. Ya. Kita berangkat mau ke Jumatnya, sibukin tuh baca surat-surat pendek, kan bisa tuh. Ya. Au zikrin, atau baca zikir, baca selawat kepada Nabi. Begitu. Kadang-kadang di Samsu jalan begini ya. Banyak kan begitu kan ya? Ada. Fayati bidu'ail khuruj ilal masjid. Maka mendatangkan ia membaca dengan doa keluar menuju masjid. Rumahnya baca tuh. Wa yazid, ya, setelah kita baca keluar doa di rumah, apa banyak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah, baca. Wa yazid, dan menambah ya, Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaih. Ya Allah, jadikanlah aku min aujah, orang
yang paling menuju. Ya. Min aujah, dari orang yang paling menuju, tawajjah ilaih, min aujahi, dari paling menujuhnya orang yang menuju kepadamu, gitu. Wa aqrabiman, dan jadikanlah aku paling dekatnya orang, tagarraba ilaika, yang mendekati ia kepadamu. Jadi minta yang terbaik. Minta kepada Allah menjadi orang yang paling kebaik. Apa nih? Aujah, bin aujahiman, menjadi paling menujunya orang, tawajjah ilaik, yang menuju kepadamu, wa aqrabiman, dan jadikanlah aku paling dekatnya orang, man tagarraba, yang mendekat ia kepadamu, wa afdali man, dan paling utamanya orang, sa'alaka, yang ia meminta kepadamu, wa ragiba ilaika, dan berkeinginan kepadamu. Di antara doa itu tambahan, dibaca doa keluar dari rumah menuju ke masjid. Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaik, wa aqrabi man takarraba ilaik, wa afdali man sa'alaka wa ragiba ilaik. Ya. Ya, kalau pengen namanya pun orang yang gemar, ya, diperhatikan, ditulis, ya. Mau tahu jadinya, diamalin begitu. Kemudian wa qira'atu surat al-kahfi, membaca surah al-kahfi yaumaha wa lailataha, hari Jumat dan malamnya. Baca. Karena wa fi qira'atiha, di dalam membaca surah al-kahfi pada hari Jumat, warada annahu, datang riwayat bahwasanya, yudhi'u lahu, diterangkan untuknya, ma bainal jum'atin, sesuatu di antara dua Jumat, wa fi lailatiha, dan membaca di malamnya, yudhi'u lahu, diterangkan untuknya, minan nur, dari cahaya, ma bainahu, sesuatu antara dia, wa ma bainal baitil atiq, dan sesuatu antara Ka'bah, antara dia Ka'bah diterangkan dengan cahaya. Wa aksarul iksar, dan paling sedikitnya memperbanyak minha, darinya, dari membaca surah al-kahfi, salatu marrat, sebanyak tiga kali. Masya Allah, kita sekali aja udah alhamdulillah. Kalau bisa malam baca, siangnya baca. Pasang niat yang baik begitu. Salafun soleh nggak ninggalin tuh, ya, baca. Kemudian sunnah yang setelahnya, al-iktsar minas salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak dari berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca tuh hari Jumat, malam Jumat. Wa aqal al-iksar, dan paling sedikitnya al-iksar, paling sedikitnya membanyakan, minha, di antaranya, salatsumi'ah marrah, 300 kali. Ya, paling sedikit banyak. Banyak yang paling sedikit, jangan kurang dari 300 ini. Dalam malam Jumat ini baca nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baca. Itu jalan naik motor pulang ke rumah dapat 50 tuh. Ya, lebih bisa. Kalau ke Tangerang dapat 2000 bisa tuh. Wal iksar minha, dan memperbanyak dari membaca salawat, memperbanyak dari salawat, afdalu, lebih utama, min takriri suratul kahfi, dari mengulang surah al-kahfi. Ya, ente udah baca al-kahfi, ya udah, sisanya perbanyak baca salawat. Karena dikatakan wal iksar minha, memperbanyak minha, dari bersalawat, itu lebih utama dari mengulang surah al-kahfi. Jangan dibilang, ya, kan Al-Quran, masa iya salawat lebih afdal daripada Al-Quran? Nah, di sini dibahas sama ulama tentang masalah yang demikian. Ya, sama kayak begini. Habis sholat, warid datang riwayat, zikir, betul? Subhanallah 33 kali, baca yang lain. Ya, itu lebih utama dibanding assalamualaikum ente baca Yasin, ente baca Quran. Alhamdulillah, karena warid dari Nabi begitu. Iya.
Kemudian al-insat wal istima' ilal khutbah. Al-insat diam, wal istima' dan menyimak, ilal khutbah kepada khutbah. Jangan tidur doang di situ, ya. Simak. Al-insat huwa as-sukun, diam. Wal istima' menyimak, syughlus sam'i bis sama', menyibukkan pendengaran dengan menyimak khutbah. Fayatruku sami'u adz-dzikra, maka meninggalkan oleh orang yang mendengar, meninggalkan apa? Az-dzikra, akan zikir. Jadi yang dengar jangan zikir. Salah tuh. Lagi khutbah, lebih afdal bagi dia ketika itu menyimak walaupun zikir apapun. Jadi ada tempatnya masing-masing dalam syariat yang diacak-acak. Wal kalam, ya. Jadi orang yang mendengar meninggalkan zikir dan meninggalkan bicara. Apalagi bicara, zikir jangan, ya makruh. Apalagi bicara. 3. Waqad yubahul kalamu bila karahatin. Dan kadang-kadang hukum dibolehkan akan berbicara bila karahatin, tanpa makruh. Seperti apa tuh? Kaqablil khutbati, seperti sebelum khutbah. Sebelum khutbah ngomong sama yang samping, enggak makruh di situ. Ya. Wa ba'daha, dan setelah khutbah. Setelah khutbah, sebelum sholat ya. Lagi turun nih khotib. Ada yang ngobrol, enggak makruh di situ. Wa bainal khutbatin, di antara dua khutbah lagi duduk. Lo ngomong kagak makruh. Cuma jangan itu di antara saatul ijabah tuh. Iya. Di antara ada sebagian ulama yang berpendapat di antara dua khutbah itu. Al-julus bainal khutbatain. Wa halud du'a lil muluk, juga enggak makruh. Wa halid du'a lil muluk, dan keadaan berdoa, waktu berdoa lil muluk, untuk para raja. Ya, kan ada tuh doanya untuk pemimpin raja. Ini ngobrol nggak apa-apa, nggak makruh. Yang tinggal ngaminin berarti ya. Walidakhil, dan untuk orang yang masuk masjid. Alladzi lam yastaqirra fi makani, yang belum menetap ia di tempatnya. Khutbah udah mulai, dia masuk belum menetap. Masih boleh ngomong ya. Nego di mana ya? Gitu. Intinya ngomong kagak makruh masih. Wali ghairi haja, walau li ghairi haja, walaupun tanpa hajat ngomongnya. Walaupun tanpa itu tempat-tempat di mana bicara kagak selain itu tempat makruh. Ngobrol makruh di situ, walaupun dengan zikir. Waqad yusannul kalamu, dan kadang-kadang disunnahkan akan berbicara. Kapan tuh? Lagi khutbah nih, pembicaraan tetap disunnahkan kita berbicara. Kapan tuh? Katashmitil atis, seperti mendoakan orang yang bangkis. Tentunya idza hamidallah, kalau yang bangkis ngucapin alhamdulillah. Ngomong enggak tuh? Ngomong, bangkis sampai kita alhamdulillah. Yarhamkallah. Ini sunnah tetap. Ya, walaupun khatib sedang ngomong. Walitanbih, juga sunnah bicara litanbih, untuk memberikan tanbih, peringatan. Idza lam yata'atta bil isyarah, apabila tidak bisa dengan isyarah. Tidak bisa itu peringatan dengan isyarah. Udah dia berisik juga. Boleh, sunnah ngomong. Ngomong gamparin ya. Nah, bisa aja. Takut Muhammad nih ngomong nih ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi bisa kadang-kadang hukumnya sunnah. Pakai isyarat nggak mempan. Boleh pakai bicara. Boleh pakai apa? Bicara. Nggak makruh di situ. Litanbih idza lam yata'adda bil isyarat. Kemudian walit ta'limi khairin najis. Juga sunnah bicara untuk mengajarkan kebaikan yang kontan. Yang kontan. Yang kontan artinya apa? Ya, nggak bisa ditunda bentar. Kebaikan orang misalnya salah lagi sholatnya.
benerin langsung. Kan datang sholat boleh kan? Kemarin tahiyatul masjid boleh. Ada kesalahan bilangin langsung. Itu namanya ta'lim khairin najis, kebaikan yang kontan, bukan yang bisa ditunda. Kalau yang ditunda, ntar aja nggak apa-apa ngomongnya, nggak khutbah aja. Paham ya? Yang bisa ntar, oh lagi sholat, benerin ini mesti langsung. Gitu. Wanahin an munkar, dan mencegah dari kemungkaran misalnya. Idam la yata'ayyan alaih, apabila tidak menjadi wajib atasnya. Tapi kalau misalnya menjadi wajib mencegah kemungkaran atas cuma dia doang yang lihat, wajib fardu ain jadinya tuh dia sendiri. Tapi kalau ada banyak kan lam yata'ayyan, menjadi fardu kifayah. Ada satu bisa aja yang bilangin, kita diam aja nggak apa-apa. Nah ini pengecualian kapan disunnahkan untuk berbicara. Banyak contohnya dia. Mungkin yang sering tadi tuh, litanbih idza lam yata'atta bil isyarat, pakai isyarat nggak mempan. Ngomong udah, ya. Jangan diem aja nih, berisik loncatan anak kecil ya. Gangguin orang ya. Kalau pakai isyarat nggak bisa, boleh. Bahkan sunnah untuk karena ganggu yang lain di situ. Pengecualian. Nah, wa ghairu sami, ini ataf kepada as-sami. Fayatruku ghairu sami, nah, maka meninggalkan oleh orang yang tidak mendengar. Ya, wa ghairu sami. Afan. Fayatruku sami, maka meninggalkan oleh orang yang mendengar apa? Meninggalkan zikir, meninggalkan berbicara. Wa ghairu sami, ya. Dan orang yang tidak mendengar, yatrukul kalama faqat, meninggalkan ia akan bicara saja. Bah kedengeran khutbahnya nih, jauh atau speakernya mati, yang depan doang denger, ya berarti ghairu sami. Maka sunnah dia meninggalkan bicara saja, diganti dengan zikir. Boleh dengan zikir, boleh baca Quran. Paham tuh? Ini bagi yang kagak dengar. Ngomong enggak makruh, tetap cuma diganti ngomongnya zikir. Wa yajibu raddus salam, dan wajib menjawab salam asna al khutbah, di pertengahan khutbah. Lagi dengerin khutbah, ada orang masuk masjid, assalamualaikum. Ya fardu kifayah, wajib. Mesti ada satu yang jawab, gitu wajib. Kalau kita sendiri nggak mungkin ya, Jumat banyak. Ya. Jadi wajib menjawab salam. Kalau nggak yang dengar kagak jawab semuanya, dosa semuanya. Maka hukumnya wajib. Nah, yang ke-10 tahiyatul masjid sunnah, salat tahiyatul masjid yusannu ayyusalliyaha, disunnahkan salat ya akan tahiyat 4 rakaat, 4 rakaat bitasyahudin wahid, dengan sekali tasyahud. Jarang diamalkan juga. Habib Salim ngamalin. Yaqra fihinna, membaca ia di 4 rakaat itu surat al-ikhlas, membaca surah al-ikhlas 50 marrah fi kulli rakaatin, 50 kali di setiap rakaat. Ba'dal fatihati, setelah membaca sholat sunnah ya, berifalah jam 10 mungkin ente ke masjid ngetem ya, jam 9 masuk masjid, tahiyatul masjid 4 rakaat, boleh. Tahiyatul masjid 2 minim. Ya. Tahsulu bi fardin wa naflin akhara. La rakaat. Kalau 1 rakaat belum dapat tahiyat di situ. Ya. Dengan sujud tilawah belum dapat tahiyat. 4 rakaat ya. Setiap rakaat baca 50 kali dari surah Al-Ikhlas. Jadi berapa itu? 200 dibaca. 50 marrah fi kulli raka'ah ba'dal Fatihah. Kama fi Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ya mungkin jam 9, jam 10 itu yang pagi-pagi begitu kesempatan. Ya. Datang di 12 ya enggak bisa. Wa idza dakhala wal imamu yakhthubu, dan apabila masuk ya dan imam sedang berkhutbah. Nah, banyak kan kita semua begitu ya, banyak kan ya. Masuk imam lagi khutbah.
Fa yusalli rak'atin faqat. Maka salat ia 2 rakaat saja. Ya. Salat tahiyatul masjid namanya. Wa yajibu takhfifuha, dan wajib meringankannya. Enggak boleh memanjangkan salat. Yang hanya boleh tahiyatul masjid. Yang di luar masjid yang duduk langsung. Karena enggak boleh tuh khotib udah naik ke atas mimbar, enggak boleh salat apapun, enggak boleh. Walaupun salat qadha yang wajib tetap enggak boleh. Cuma yang boleh tahiyatul masjid, nanti disertakan dengan qobliyah Jumat. Baca di sini nomor 5. Wa makna takhfifiha, dan makna meringankannya, meringankan salat. Enggak memanjangkan ya. Apa maknanya artinya? Ayyagtasira 'alal wajibat. Meringkas ia atas yang wajib-wajib. Jadi 2 rakaatnya yang dibaca yang wajib wajib. Ya. Enggak apa namanya? Yang sunahnya enggak dibaca. Allahu Akbar, Fatihah, ruku langsung. Paham tuh? Itu. Wakila, dan dikatakan oleh orang, ada pendapat. Bi ayyatruka tatwiluha urfan. Bi ayyatruka tatwiluhuma urfan. Bi an yutraka. Sekiranya ditinggalkan akan memanjangkan keduanya secara uruf. Ya. Bisa juga bi ayyatruka tatwilahuma. Tatwila, bukan tatwilu, tatwilahuma. Bi ayyatruka. Sekiranya meninggalkan ia akan memanjangkan 2 rakaat. Ya, urfan secara uruf, secara adat. Artinya apa? Ya, adat kebiasaan dianggap pendek cukup udah. Enggak memanjangkan menurut adat kebiasaan. Wa yajuzu ayyanwiya, dan boleh ia berniat ma'aha bersama tahiyat. Niat apa? Sunnatal Jum'ah atau qobliyatul Jum'ah. Walakin, akan tetapi, la yajuz ayyusalliya, enggak boleh salat ia ziyadatan melebihi ala rak'atin, dari 2 rakaat. Enggak boleh. Maksimal 2. Wala rak'atin ghairat tahiyyah, dan enggak boleh juga ya salat 2 rakaat selain tahiyat wal qabliyah, dan qabliyah Jumat. Jadi masuk masjid yang boleh tahiyat, boleh nanti disertakan tahiyat dengan qabliyatul Jumat. Paham enggak? Nah, dapat di situ. Kalau misalnya salat yang lain, walaupun salat yang wajib yang qadha, subuhnya belum salat. Nah, masuk masjid khutbah, khatib sedang khutbah, ya enggak boleh walaupun qadha yang wajib. Walaupun qadha yang alal fur, yang secara hukum wajib langsung dibayar. Karena meninggalkan sholat yang wajibnya tanpa ada tetap walaupun pada waktu itu nggak boleh. Yang boleh cuma tahiyatul masjid sama qabliyatul Jum'ah. Usolli tahiyatul masjid wa qabliyatul Jum'ah. Rak'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini yang masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Yang gak dapat di dalam, di luar, di jalanan, ya langsung duduk. Jangan bulan sujadah, Allahu Akbar, sholat apaan lo? Tahiyat bukan. Sampingnya nanya, ini sholat apaan? Sholat subuh, sholat walaupun sholat subuh, iya, nggak boleh juga tuh bayangin. Kemudian, satu lagi nih, yang ke-11 adamul ihtiba. Ihtiba begini, duduk begini ihtiba. Ya. Itu duduk sunnah sebenarnya itu. Ya. Cuma kenapa? Li'annahu yurisun naum. Kalau lagi khutbah bisa menyebabkan kan tidur, mewariskan an-naum, ngantuk. Jadi tidur saudara. Qala Ibnu Ziyad, berkata Al-Imam Ibnu Ziyad, illa kecuali liman yaziduhu nasyatan falabas. Kecuali bagi orang yang menambah kepadanya nasyatan, semangat, enggak apa-apa. Ada orang kalau dia begini jadi semangat, jadi melek. Oh bagus, enggak apa-apa dibilang. Kagak makruh. Tapi model kita kan begini jadi ngantuk. Sederan jadi ngantuk, jangan. Jadi ada ihtiba. Dikit lagi, satu lagi.
Al-iksar minad du'a, memperbanyak dari membaca doa. Wa taharri sa'atil ijabah, dan bersungguh-sungguh mendapatkan sa'atil ijabah. Ini sa'atul ijabah kapan? Wahia min julusil imam, dari duduknya imam, lil khutbah, untuk khutbah, ila salam minas salah, sampai salam dari salat. Ala asahil agwal, menurut paling sahihnya pendapat-pendapat. Jadi pendapat ada banyak tuh tentang sa'atul ijabah kapan. Di sini dikatakan ala asahil agwal, pendapat yang paling sahih menurut sini dikatakan dari mulai duduknya imam untuk khutbah, naik khutbah sampai salam. Berarti mulai khutbah sampai salam salat. Ya. Bagaimana kita cara doa? Kan disunahkan kita untuk nyimak segala macam. Dihadirkan dalam hati aja. Enggak disyaratkan melafazkan doanya. Hadirin aja. Ya. Nomor 7. Ini min khamsina qaulan. Jadi menurut paling sahihnya pendapat dari 50 pendapat ulama. Jadi sa'atul ijabah ada 50 pendapat. Banyak. Walakin akan tetapi qala aktsarul ulama'i, berkata oleh kebanyakan ulama, innaha akhiru sa'atin, bahwasanya sa'atul ijabah itu adalah saat yang terakhir min yaumil jum'ah, dari hari Jumat, yang dikenal dengan sa'ah Fatimiyah. Jadi habis salat asar tuh, habis salat di akhir-akhir Jumat tuh. Ini sa'ah Fatimiyah. Wakila, dan dikatakan oleh orang pendapat inda julusil khatib, ketika duduknya khatib, ma bainal khutbatin, duduk di antara dua khutbah. Itu ada pendapat juga tuh. Makanya pas khatib duduk di antara dua khutbah, kita pada baca doa. Bagus itu. Ada pendapat ulama mengatakan gitu. Nah, disebutkan walaysa min syartid du'ai huna, dan bukanlah dari syarat doa di sini at-talaffuzu, melafadzkan bihi dengan doa. Bal ihdaruhu, akan tetapi menghadirkan doa fi qalbi, di dalam hatinya, kafin, itu cukup. Paham ya? Lagi dengar khutbah ngomong juga, nah dengar dalam hati aja. Kama fi Busyral Karim, sebagaimana disebutkan dalam kitab Busyral Karim, Syarah Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelumnya?